Tetapi Indonesia, misalnya Asia Tenggara pada umumnya, seolah menetapkan, entah itu ketetapan yang memang tertulis disepakati atau tidak. Nah, ini saya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu, tetapi dapat kita pahami bahwa tingkatan usia itu kan ada namanya usia bayi, usia anak, usia dini, ada usia anak-anak, ada usia remaja, ada usia tua. Kemudian itu gimana nanti kita lihat. Tua, ada usia tua bangka. Nah, ini yang mana ini petakannya, tua bangka? Apa ada hubungannya dengan provinsi Bangka Belitung? Dan usia lanjut usia lanjut atau lanjut usia. Si tua bangka ini gimana beradanya? Nah, tetapi gambaran itu, ini kita bicara syabun ini, karena ini adalah pemuda yang hidup berkembang di usianya muda itu fi ibadatillahi, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, usia muda bukan usia tua, usia muda senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ciri-ciri itu jika bakalnya ulama akhirah itu. Nah, jadi kalau kita sederhananya mengelompokkannya, usia bayi. Nah, bayi itu kita tahu lah, sedari lahir itu kan bayi dan lahir bayi. Ya. Nah, kemudian bayi itu gimana tuh bayi itu? Bayi itu dari 0 ke 5. Oh tidak, bayi udah tuh balita. Nah, balita itu sampai 5, balita namanya. Banyak banget istilah-istilahnya. Bayi itu baru lahir itulah ya. Nah, kira-kira setahun berlalu, jarang sudah sebutan bayi itu. Balita, bayi 5 tahun. Nah, balita sebenarnya. Bayi juga sebenarnya ya. Tapi sampai ke usia 5 tahun, namanya balita, bayi 5 tahun. Naik lagi dari 5 tahun ke 6 tahun, sekarang ini ke 7 tahun, itu namanya anak usia dini. Ini kelompoknya nih. Makanya mereka kalau sekolah di usia 5 tahun, 6 tahun sampai ke 7 tahun itu, sekolahnya namanya sekolah pendidikan anak usia dini. Nah, maka singkatan sekolahnya itu PAUD, pendidikan anak usia dini, PAUD. Nah, ini kita di Indonesia itu seperti itu. Jadi kira-kira gambarnya tuh dari lahir ke 5 bayi balita, dari 5 ke 7 itu anak usia dini. 5 ke 7 sekolah SD sudah. Ke remaja itu ditandai dengan dia baligh, bahasa fikihnya baligh. Nah, usia kalau perempuan 9 tahun, laki-laki 13, 14 sampai 15 tahun. 9 tahun itu kalau subur itu anaknya perempuan, kalau tidak bisa sampai ke 11. Intinya maksimalnya 15. Nah, 15 itu sudah balik laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini usia anak-anak.
si anak-anak tuh masih sebutannya tuh ke-15 tuh. Anak-anak masih sebutannya anak-anak sekolah kan gitu kan, SD tuh. Anak sekolah dia masih anak sekolahan, anak gitu. Nah sampai ke SD, SMP 15 ke atas SMA itulah remaja. Nah ini remaja. Jadi remaja itu di situ taruh. Nah, remaja ke pemuda. Jadi remaja itu sudah mulai cikal bakal sebutan pemuda, tapi dia masih remaja sebenarnya. Remaja. Pemuda mana? Pemuda itu 25 ke 40. Ya maaf kalau salah ya. Itu ilmunya sih bukan orang ahlinya di situ. Tapi kira-kira gambaran umumnya seperti itu. 25 ke 40. Atau pemuda. Pemuda kalau perempuannya pemudi, gitu kan? Nah, ini usia ideal pernikahan. Jadi 25 seperti Rasulullah 25. Tetapi remaja kalau sendiri di bawah 25 sudah bisa ada 20, 22, 23. Kalau penetapan boleh menikah itu berapa? 18 ya. Saya kurang paham ini. Tapi segitu ya di KUA 18 ya, 18 tahun. Nah, jadi remaja itu sudah bisa remaja. 25. Remaja lah sebenarnya. Kalau dia lomba kayak MTQ umpamanya itu tak remaja. Pemuda dari 25 ke 40. Nah, disitulah syabun dalam bahasa kita sampai 40. Jadi usia 40 itu sebelum sampai usia 40 itu pemuda. Jadi 30, 35 pemuda. Makanya di Indonesia contohnya kalau memimpin sebuah organisasi kepemudaan itu usianya tidak melampaui usia 40. Umpamanya Ketua Pemuda Pancasila di Indonesia orang, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda NU, Pemuda apa lagi yang ada pemuda-pemudanya. Nah, itu di bawah 40 betul. Jadi kalau sudah 40 tidak lagi kan sudah tua sebenarnya sudah. Ya. Jadi 40 dari 25 ke 40. Nah, usia syabun tadi, pemuda tadi itu adalah usia di mana dia berkembang. Memang kalau dari anak-anak ke remaja itu ya berkembanglah maksudnya. Tapi berkembangnya itu adalah berkembang keingintahuan, segalanya ingin tahu. Ini kenapa begini, kenapa begitu, ini kenapa boleh, ini kenapa tidak. Dia lagi sedang mengaktifkan akal pikirannya. Anak-anak itu ada anak-anak kan. Ya, jadi anak-anak cerdas itu kayak cerewet lah ya orangnya. Itu berarti anak itu cerdas. Ya, jadi itu guru-guru tahu, TK paham gitu. Jadi kalau anak itu itu aktif orangnya gitu, aktif tapi positif. Kalau aktif barang-barang macam-macam naik ke rumah orang, lemari orang di keluarin barang-barangnya pada pecahan itu aktif. Itu ada ini aktifnya keliru. Ya maksudnya lebih baik gitu kan. Anaknya agak aktif tidak diam. Nah ini kalau sekolah TK ini bagus anaknya. Ya, berarti ini cikal bakal anak yang cerdas itu seperti itu. Nah, jadi keingintahuan sampai keingintahuan itu sampai usia remaja. Nah, makanya usia remaja itu berhati-hati. Segalanya dia ingin tahu. Nah, maka di saat itulah kita membentuk karakter remaja. Jadi keingintahuannya itu adalah keingintahuan yang bernilai positif.
situ usia ia merangkum pengetahuannya, ya paham pulang deh, tapi itulah ngomongnya ya. Merangkum pengetahuan selama ia anak remaja tadi itu, apa yang dia sudah peroleh tadi itu, lalu ia kemudian mematangkannya. Ini kayaknya cocok, oh ini tidak, oh ini jangan, oh ini boleh, pokoknya seperti itu. Dia sudah pandai memilah dan memilih. Nah di saat itu, sampai ini kita ini kan dulu ke usia tua nih. Nah makanya usia tua ini usia yang ideal apabila dia menjadi seorang pemimpin, yaitu 40 ke atas. Jadi pemimpin itu 40 ke atas. Ini belum sampai umur dipaksa saya jadi pemimpin. Ya. Menyalahi sunnatullah namanya itu tuh. Kalau bahasa kita menyalahi hukum alam. Nah, hukum alam itu sunnatullah itu. Sunnatullah kan namanya itu kan. Menyalahi hukum alam. Jadi alamnya sudah ada hukumnya begini, begitu. Jangan dilanggar aturan itu tuh. Kalau dalam bahasa agama namanya sunnatullah. Sudah Allah tetapkan seperti ini, seperti ini, seperti itu, begitu. Jadi usia 40. Coba lihat para rasul. Rasul kita Nabi Muhammad SAW diangkat, diutus menjadi utusan Allah, ya, menjadi Rasulullah, mendapat wahyu itu usia 40. Jadi pemimpin itu usia 40. Jadi dia kalau tadi remaja itu mematangkan pengetahuannya, maka sangat bagus usia sekolah itu remaja, anak-anak ke remaja ke pemuda itu sangat bagus. Ya, nah pemuda dia ibaratnya dia sudah selesai lah sekolah muda strata 3 bahkan berlalu ya. Makanya banyak orang yang strata 3 itu sebelum usia 40 sudah doktor gitu, levelnya S3. Ada yang 33 gitu, 35 paling tinggi dan doktor kan. Jadi usia 40 ke atas itu dia sudah spesialis dan profesor sudah dia, profesor doktor. Itu sudah 40 ke atas. Dia orang seperti itu. Kalau sekolah ya. Nah, jadi kalau usia 40 orang ini adalah orang yang sudah bijaksana. Makanya dia bagus menjadi pemimpin. Jadi darah mudanya itu tidak semenggebu di bawah 40. Karena darah muda ini, kita cerita darah muda. Darah muda itu apabila ia seolah terpancing dengan eksternal, bahasa kitanya internal dalam eksternal, terpancing dari luar, darah muda itu bisa bereaksi. Hanya anak muda loh. Kita akan merasakan yang sudah 40 ke atas. Coba kita ingat-ingat ayo. Sebelum 40 itu darah muda itu bisa terpancing. Contoh sederhana, kita bawa motor kendaraan, mobil, motor jalan. Ini belum 40 umur ini bawa motor. Tiba-tiba ada yang mau kita bersama dulu motor ini. Ada yang bawa motor. Ini eksternal nih. Darah muda ini bisa terpancing ini. Sudah ya motor kita motor besar berlaku, motor harusnya sakit. Boleh. Terpancing lagi. Bisa. Itu menggas lagi bisa kan. Itu darah muda namanya. Jadi kalau dewasa tidak seperti
40 ke atas, dia udah matang berpikirnya, dia tidak terpancing lagi. Darah muda tadi itu aman gitu dah. Ayo ada anak naik, kan gitu. Laju hasil itu aku ada lagi kan, tuh kami dah lewat kan itu kan gitu. Kita orang tua ambil berpikirnya. Ya, tapi yang muda-muda tadi di bawah 40 tadi ada mata terpancing. Kita ngapain di lampu merah atau menghadiri lampu menjadi hijau ya. Tapi orang sungguh darah muda bisa terpancing. Memang kau aja bisa itu aku duduk bisa itu aku malu empat gerak. Nah, tapi kita yang tua itu ada itu pikirnya. Tapi tak tahu menampung apa sih kalau muda ya. Ada juga Tuhan tapi darah mudanya tuh masih bisa terpancing gitu kan. Mau kadang-kadang mengalahkan Tuhan ya. Jadi mungkin ya. Itu lampu merah ternyata lampu merah tuh. Yang merobos satu merah tuh umumnya kan tuh Tuhan soleh. Tapi mungkin yang tuanya mungkin udah terburu sama gitu. Mungkin karena udah urusan orang kan. Mungkin kebelan apa gitu kan, tahan lagi menahan itu hal gitu kan. Tapi kalau terpancing dalam pengertian secara umum tidak. Jadi dia udah matang berpikir. Nah di usia muda ini, nah selanjutnya tadi itu sudah tua, namanya tua bangka. Tua Bangka itu apakah ada hubungannya dengan provinsi Bangka Belitung? Untuk kita tanya dengan Ustaz Abdul Hamid nanti. Kalau beliau bisa menjelaskan. Bisa jadi orang di Bangka Belitung itu umurnya panjang-panjang. Mungkin kalau itu ada hubungannya secara sejarah Allah alam. Seorang tidak paham. Ya, bisa jadi umur mereka panjang-panjang itu rata-rata 80, ada 90 umur gitu kan. Sehingga orang Bangka Belitung disebut dengan tua Bangka mungkin ya, Allah alam. Nah itu menambah-nambah ya sebenarnya. Tapi bahasa itu ada tua Bangka itu, ada bahasanya. Nah usia lanjut itu disebut lanjut usia, ya kan? Itu bisa dipelihara orang di rumah-rumah, apa namanya itu? Penampungan. Masalahnya bahasanya penampungan ya. Maksudnya tempat di mana dipeliharanya orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Dengan berbagai faktor. Nah, jadi kita kembali kepada syarat masa muda itu, di saat dia mematangkan segala pikirannya yang serba mudah terpancing tadi itu, rupanya ia hidup nasya'al fi ibadatillah. Makanya bahasa Nabi muda. Kenapa tidak tua? Gitu. Menjaga bahasa kita. Amun Tuhan kepada sadar juga lagi. Ada orang hambanya. Jadinya kita kebiasaan kita loh. Kalau kebiasaan baik bagus. Kebiasaan buruk dilakukan di masa remaja ke pemuda. Ya, kebiasaan buruk itu kalau tidak berubah di usia 40 tahun ke atas, itu ngalih ke berubahnya. Nanggawi paham. Nah, karena dia udah matang. Ada paham seperti itu kan? Kalau kebiasaan baik, itu bagus. Makanya dalam hal ini syakun usia muda tadi itu, kebiasaan baiknya beribadatillah, beribadah kepada Allah, nanti menjadi matang ketika ia usia 40 tahun ke atas. Seperti kebiasaan Rasulullah, kita ada dalam sejarah kan, bagaimana Rasulullah dalam ya ibadah kan masih mengikuti ibadah ya berbagai apa namanya itu, yang jelas tidak menyembah berhala kan sebelum diangkat menjadi Rasul itu.
Rasulullah itu millata Ibrahim hanifah, keturunan Nabi Ibrahim kan. Nah, tapi dalam hal perilaku sebagai cikal bakal seorang rasul itu terbentuk di usia remaja. Jadi bahkan anak-anak itu namanya perkara-perkara yang ganjil yang terjadi kepada cikal bakal seorang nabi dan rasul namanya irhas. Bahkan masih dalam kandungan itu, kandungan ibunya itu irhas namanya. Irhas, jadi perkara yang spesial, yang luar biasa, yang tidak bisa ditiru-tiru. Nah, itu ketika ibunda Nabi mengandung, kan? Nah, sampai nanti ya usia di mana dia akan jadi rasul namanya mukjizat. Nah, di saat muda tadi itu nasya'a fi ibadatillah. Berat kan? Anak muda itu beribadah itu tantangannya berat. Kalau tua, nunggu apa lagi? Kan gitu kita nih. Maaf kata, memang kita sudah pensiun masih nakal juga gitu. Masih belum juga lagi ke masjid. Mau nunggu apa lagi? Mau nunggu diantar ke masjid. Nah itu menolak antar. Ya kan? Masih disalatkan orang berjamaah, alhamdulillah benar. Ya. Jadi selama kita masih bisa berangkat sholat berjamaah, kita berangkat sholat sendiri. Jangan sampai ya ke masjid itu sudah diantar orang menyolatkan. Tapi masih bagus itu dia. Syukur aja namanya itu. Syukur itu lagi sholatkan dia. Kan masih syukur aja. Ya, orang Indonesia ini sudah terlatih dengan kata syukur, kan? Ya, tabrakan, syukur kata-kata betis, nah, kan gitu. Patah juga betis kan? Syukur masih sadar. Nah, gitu. Pingsan orangnya dibawa ke rumah sakit, syukur 3 hari juga sadar. Nah, syukur kalau semuanya. Jadi bagus juga kata syukur itu. Itu jumlah doa dia juga sebenarnya. Jadi doa aja. Nah, jadi usia muda ini beribadah banyak digambarkan dalam apa namanya cerita-cerita masa lalu itu. Apakah ceritanya Suraij, apakah ceritanya memang sebagian cerita itu Israiliyah, tapi cerita itu sangat relevan dengan, artinya tidak bertentangan dengan apa yang baik menurut ajaran kita dalam Islam. Pokoknya ya bagaimana mampu untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama oleh si anak muda, tidak terpancing untuk mabuk-mabukan, tidak terpancing untuk berjudi, tidak terpancing macam-macam. Gitu. Nah, makanya kan yang dididik oleh bandar-bandar sabu, bandar-bandar narkoba. Kira-kira ada yang orang Tuhan yang mereka sasar. Kalau ada yang Tuhan bandarnya, ya. Kenapa? Ini yang muda ini dirusak mentalnya anak muda. Itu anak muda, anak-anak sekolah, mahasiswa itu target-targetnya itu. Kita nih, apalagi zaman sekarang ini kan, barang bisa dipesan online segala macam ini. Ya, pokoknya banyaklah. Transaksinya juga mudah sudah sekarang. Transportasi untuk mengirim barang juga mudah. Ya. Bahkan dikirimi ke alamat-alamat tertentu yang dia cuma mau nitip, nanti datang orang yang mengambil karena kita buang. Sehingga kayaknya ada tuh
namanya macam pemberitahuan. Hati-hati kita belanja online katanya. Itu alamat kita tuh di kertas belanja online kita tuh asal buang begitu saja. Itu kalau orang manfaatkan bisa itu. Kan di situ alamat kita lengkap, nomor telepon kita ada segala macam. Nah, jadi kalau bekas pembungkus belanja online itu bakar kalau tidak, pokoknya musnahkan gitu ya. Nah, begitu. Tapi memanfaatkan orang. Kita zaman sekarang alhamdulillah tidak difotokopi dulu kayak dulu KTP kita, ya. Karena bahaya. Sekarang ini kan sudah pakai PDF, kalau tidak orang tertentu sudah bisa ngambil. Kalau dikirim pun kalau tidak tadi tidak bisa dibuka ininya, dia punya paspor sendiri, punya PIN-nya sendiri. Nah, itu pengamanan. Ini itu bisa dimanfaatkan orang, tapi katanya kita dibocor luar ini apa namanya ini data pribadi kita ini. Orang bisa meretas juga, jangankan itu katanya uang tabungan di bank ini bisa diretas orang. Nah itulah. Jadi plus minus kecanggihan teknologi itu, plusnya kita mudah segala urusan, tapi minusnya bisa juga berbahaya, gitu kan? Gampang orang untuk menarik uang yang disimpan di bank. Tasawuf. Ini bahan-bahannya nih. Isi lari semua. Jadi kita jangan terlalu berbeban kepada anak-anak yang kita anggap baik-baik saja, aman-aman saja, damai-damai saja. Itulah Dia kadang-kadang aku nak menyambung. dia di kamar-kamar saja, jarang keluar. Lari ke lain-lain. Di kamarnya itu ada apa? Itu sekarang gitu. Di saat suasana seperti itu, hiduplah pemuda nasya'al fi ibadatillah. Ini kita bakal ulang-ulang jawabnya orang. Nasya'al fi ibadatillahnya bagaimana? Ya, mungkin setiap zaman cara bisa berbeda. Tetapi sebeda-bedanya cara tetap tidak bisa digantikan oleh teknologi canggih. Contoh, kalau dulu kita sholat umpamanya zikir atau pokoknya ibadah, itu fisik. Umpamanya jam 3 pagi, jam 3 subuh udah bangun sholat tahajud sampai sholat sunnah lainnya sampai subuh. Kan? Nah, ini syabun nasya'ati ibadatillah kisahnya. Lalu karena sekarang udah zaman teknologi canggih, gitu kan? Anak muda yang sudah ahli IT, ya, ahli teknologi kan? Lalu ingin menggantikan itu. Wah, aku malas bangun lagi jam 3. Kebiasaan orang dulu tuh sholat tahajud, zikir sebagai sampai sholat subuh itu tuh saya mau ganti ya. Saya mau ganti dengan sebuah aplikasi yang saya buat, saya simpan di iPhone saya. Oh ya, lah zikir 100, tahlil macam-macam pokoknya. Nah, praktek sholat divideokan, paman. Buat. Dan itu tetapkan jamnya, jam 3 maka akan mulai aktif. Kan tinggal aktifkan saja. Jam berapa mau jam 3. Sudah. Orang aslinya tidurnya, aktivitasnya nanti jalan sendiri dia di dalam perangkat ini. Pertanyaannya, kira-kira itu mampukah mengganti ibadah yang sesungguhnya fisik? Ya. Jasmani ini, ya kita melaksanakan ibadah ini kan jasmani kita pada saat yang ditentukan waktunya itu bisa kira-kira ya, bisa. Jadi secanggih apapun teknologi ini itu bisa. Nah, itu. Tapi manfaat teknologi canggih itu apa namanya plus minusnya tetap ada saja. Ya, tetap ada saja.
Sekarang ini orang dapat menebak bahasa Nabi itu jarak pintu surga itu ada antara pintu surga dengan pintu lainnya itu jarak, digambarkan jarak tempuh suatu negara. Secara tidak sadar, saya tidak terlalu mengikuti ini atau saya tidak tadi, tapi ada keluar di media sosial. Secara tidak sadar, yang namanya sekarang ini apa namanya itu tuh map namanya untuk mengenal jarak tempuh mau kita pergi kemana itu kan pakai map namanya map. Nah, itu kan itu kebaca di situ jarak tempuh itu tuh antara negeri ini ke negeri ini, mana Nabi tahu gitu. Tapi begitu, padahal yang menciptakan itu orang kafir. Jadi mereka percaya dengan Islam ini ternyata bukan karangan Muhammad gitu. Ini pasti ada yang maha dahsyat ini yang mengkabarkan seperti ini. Nah, itu salah satu teknologi juga pekerjaan. Nah, gitu. Jadi hidupnya pemuda di masa di mana ia mampu menangkal segala tantangan-rintangan yang dihadapi pada dunianya, ia tetap ibadah, yaitu nasa'a fi ibadatillah. Nah, maka dia inilah cikal bakal yang baik. Kenapa Nabi tidak menyebut orang tua? Nah, orang tua dia sadar lagi kan, untuk ada sadar juga lagi, makanya Nabi tidak menyebut tua. Nah, itu orang tua yang mereka ibadah tidak istimewa, itu memang wajib sudah. Oh ya Allah, ya ilah. Nah, itulah akan datang kita akan lanjutkan walajulun jalallahu khalian faqadat aina. Sebelum menutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan yang undangan kepada Bapak Syahir. Hari ini ada haul Imam Mandi Pondok Pesantren Ummul Quran Anurani Jalan Gerigi-Raja Imam Kasih. Ya, yang berkenan hadir, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menghalangi. Kami ucapkan terima kasih. Yang tidak bisa hadir tetap dimaklumi juga. Insyaallah malam tadi terkonfirmasi mungkin Pak Bupati kita juga menghadir. Insyaallah. Jadi kami tidak membatasi waktu sampai jam berapa akan mau datang, silakan. Tapi acara insya Allah dimulai jam 9 hari ini. Itu aja yang saya mewakili keluarga yang kita bicarakan. Terima kasih dan juga kajian kita sampai di sini. Bila taufik wal hidayah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.